Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bulan ini bulan apa ya anak-anak? Ya betul, bulan ini adalah bulan Juli. Artinya bulan Juli adalah awal tahun pelajaran baru. Jadi kalau tahun pelajaran baru berarti harus punya semangat yang baru. Semoga terus semangat ya anak-anak. Oke, yuk kita sekarang belajar akuntansi lagi. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme debit kredit dan daftar-daftar akun. Ya, sebenarnya materi ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, karena ini masih di awal-awal pelajaran ya, maka kita review dulu, kita ulang dulu pelajaran-pelajaran yang sudah lalu untuk mengingatkan kalian lagi ya. Lanjut. Yang pertama adalah mekanisme debit dan kredit. Nah, kalian pasti sudah tidak asing nih dengan tampilan slide yang ini. Karena Ibu sudah pernah menjelaskan slide ini ya di waktu kelas 10. Nah, jadi sekarang kita review saja ya, diulang kembali agar kalian ingat. Nah, jadi dalam mekanisme debit kredit ini ada 5 akun besar ya, yang terdiri dari akun aset, utang, modal, pendapatan, dan beban ya. Nah, kemudian ada 2 kondisi yang terjadi ketika suatu akun itu bertambah maupun berkurang ya, dimana 2 kondisi itu, dimana bertambahnya atau berkurangnya suatu akun akan mempengaruhi posisi debit dan kreditnya ya. Nah, langsung saja disimak ya. Misalnya akun aset bertambah di posisi debit dan berkurang di kredit. Lalu ada utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan yang terakhir ada beban bertambah di debit dan berkurang di kredit ya. Kemudian ada yang disebut dengan posisi normal ya. Posisi normal setiap akun itu adalah posisi ketika akun itu bertambah ya. Saya ulangi ya. Jadi ada yang disebut dengan posisi normal suatu akun ya. Posisi normal setiap akun itu adalah posisi ketika akun itu bertambah. Jadi misalnya kalau ditanya posisi normalnya modal ada di mana? Nah, modal bertambahnya ada di kredit. Berarti artinya posisi normal akun modal adalah di kredit ya. Kemudian misalnya lagi, posisi normal beban ada di debit atau di kredit? Nah, dilihat bertambahnya ada di mana? Beban bertambah di debit. Berarti posisi normal akun beban ada di debit. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini adalah daftar nama-nama akun. Nah, pasti kalian juga sudah tidak asing lagi nih dengan tampilan yang ini. Kenapa? Karena ini sudah dicatat dan kalian tempel di catatan buku besar kalian di waktu kelas 10 ya. Coba kalian buka lagi buku besarnya ya. Kalian lihat lagi masih ada atau enggak catatannya ya. Jadi catatannya mohon disimpan dengan baik ya. Lanjut ya. Nah, di dalam daftar nama-nama akun ini terdiri dari 5 golongan akun besar yang tadi ya, yang terdiri dari aktiva atau aset, kemudian ada utang, modal, pendapatan, dan beban ya. Nah, di sini ada nama kolom-kolomnya ya, yang terdiri dari nama akun dalam bahasa Indonesia dan account name ya. Nah, jelasnya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada saldo normalnya atau posisi normalnya, dan ada mutasi. Mutasi ini merupakan perpindahan atau perubahan suatu akun ya. Maksudnya adalah ketika akun itu
bertambah atau berkurang. Nah, di sini ada simbolnya nih, bertambah dan berkurang ya. Nah, jadi nanti ketika kelas 11 kita akan belajar akuntansi dengan nama-nama akun dengan memakai bahasa Inggris ya. Kalau kelas 10 kemarin kan kita masih memakai bahasa Indonesia. Jadi nanti ketika kelas 11 kita akan belajar memakai nama akun pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi ini cara membaca tabelnya ya. Nah, jadi seperti contohnya aktiva. Aktiva sama dengan aset, sama dengan harta ya. Nah, ini kalau aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Nah, ini sebelumnya juga sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Jadi coba dibuka-buka lagi catatannya ya. Nah, jadi aktiva ini atau aset terdiri dari akun-akun lagi di dalamnya ya, seperti kas di tangan, kas di bank, kas kecil, piutang dagang, perlengkapan toko, persediaan barang dagang dan sebagainya ya. Dan begitupun dengan account name-nya ya, bahasa Inggrisnya sesuai dengan bahasa Indonesianya ya. Kas, bahasa Inggrisnya cash. Kas di bank, bahasa Inggrisnya cash in bank. Kas kecil, bahasa Inggrisnya petty cash ya, dan seterusnya. Nah, kemudian saldo normal atau posisi normal yang sudah Ibu jelaskan barusan ya, yang Ibu review juga. Nah, ini contohnya seperti kas ya atau cash. Nah, saldo normalnya atau posisi normalnya adalah di debit ya. Nah, D ini artinya debit ya, sedangkan K itu artinya adalah kredit ya, debit, kredit. Nah, kembali lagi tadi ke saldo normal, masih ingat ya, jadi posisi atau saldo normal setiap akun artinya adalah ketika akun itu bertambah ya. Nah, kemudian ini ada mutasi. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa mutasi itu adalah perpindahan atau perubahan setiap akun ya, ketika akun itu bertambah atau berkurang ya. Di sini sesuai simbolnya ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Misalnya cash. Ibu langsung pakai bahasa Inggrisnya ya, biar kalian mulai terbiasa. Misalnya cash. Cash bertambah di debit, berkurang di kredit ya. Petty cash bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian ada allowance for doubtful debt atau artinya cadangan kerugian piutang. Nah, bertambahnya di kredit dan berkurang di debit ya. Nah, kemudian akun-akun tersebut memiliki saldo normal di mana? Sesuai kondisi ketika akun itu bertambah ya. Contohnya perlengkapan atau surplus ya. Surplus bertambah di debit, berkurang di kredit, sehingga memiliki saldo atau posisi normal di debit ya. Kemudian misal sewa dibayar di muka atau prepaid rent, bertambah di debit dan berkurang di kredit, sehingga memiliki saldo normal di debit. Sekali lagi ya, misalnya equipment atau peralatan, bertambahnya di debit dan berkurang di kredit, sehingga posisi saldo normalnya ada di debit ya. Gitu ya cara bacanya. Begitu seterusnya dengan akun-akun yang lain ya, sampai dengan akun beban. Sama ya cara bacanya. Nih saya contohkan lagi ya, misalnya pada akun beban, office salaries expense atau beban gaji bagian kantor, bertambah di debit dan berkurang di kredit.
dan saldo normalnya ada di debit. Kemudian ada beban administrasi bank atau bank service charge. Bertambah di debit, berkurang di kredit, dan memiliki saldo normal di debit. Begitu ya. Semoga bisa dipahami.